adil serta pelindung kuat atas hak asasi manusia. Saya persilakan Anda punya Yang waktu. baik akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita evaluasi. Satu, perempuan. Dua, cantik. Semangat kematangan bernegara. Selamat malam. Langsung ke Bang Adian. Bang Adian, kenapa kemudian PDIP merasa harus perlu menjawab pernyataan itu? Apakah memang menurut PDIP pernyataan? Halo warga sipil sekalian, kali ini gue akan membicarakan sistem pemilu di Indonesia, khususnya legislatif. Seperti yang kita ketahui selama ini dan saat ini, sistem pemilu kita berlangsung dengan proporsional terbuka. Mulai di pemilu tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dan menurut gue, ini mungkin bukan opini yang populer, tapi buat gue sekarang, proporsional tertutup mungkin saja menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari proporsional terbuka. Wah, bukannya ini berarti kemunduran demokrasi ya Bang? No, karena salah satu bagian terpenting dalam demokrasi adalah evaluasi. Memaksakan sebuah sistem yang sebenarnya tidak cocok tentu bukan sesuatu yang kita inginkan dari sebuah sistem demokrasi, ya kan? Begitu juga dengan sistem proporsional terbuka ini. Kita tahu ketika diberlakukan tahun 2009, yang mana itu berdasarkan perubahan dan keputusan MK tahun 2008, proporsional terbuka ini diharapkan mampu mendekatkan antara rakyat dan wakilnya, tapi pada faktanya enggak. Masih nggak percaya? Sekarang coba kalian tuliskan 7 nama anggota DPR di kolom komentar tanpa Google. Apakah kalian bisa melakukannya? Kalau ternyata tidak bisa, di mana makna dekatnya? Benarkah sistem ini telah menghasilkan legislatif yang lebih baik dari sebelumnya? Dari 5 saudara-saudara dan saudari komisioner tadi, tidak pernah terucap anggota dewan yang terhormat. Ini ada maksudnya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini untuk mengingatkan kita semua, termasuk anggota dewan itu. Kalau kita disentuh kalimat itu, kelakuan kita pasti terhormat. Seorang yang diduga anggota DPR RI menonton video porno saat sidang berlangsung dengan ruangan seperti gedung parlemen sedang viral. Beberapa pejabat negara di daerah wajib mendengarkan pidato presiden yang dilangsungkan Selasa pagi. Pemaparan fokus pemerintahan ke depan ini justru ditanggapi dengan sikap yang tidak terpuji. Di Demak, Jawa Tengah, anggota DPRD bahkan ada yang tertidur saat pidato berlangsung. Nah, pemilu sebelumnya 2004-2009 itu masih dilakukan dengan proporsional tertutup. Pada saat itu, pada periode itu, legislatif kita berhasil menghasilkan 167 undang-undang, yang mana dari undang-undang tersebut minim sekali tuntutan ke MK. Sedangkan periode selanjutnya di 2014 sampai 2019 yang mana dilakukan dengan proporsional terbuka, DPR kita hanya menghasilkan 91 undang-undang yang banyak sekali menuai kontroversi. Jadi sesuai dengan observasi dan pengamatan gue, selama 3 periode kita menggunakan proporsional terbuka, tidak ada kenaikan kinerja yang signifikan antara DPR yang dihasilkan melalui proporsional tertutup ataupun terbuka. Sementara kos yang harus kita keluarkan jadi jauh lebih banyak. Gue ngelihat sistem proporsional tertutup tuh harusnya bisa membuat ongkos politik bisa significantly reduced. Kenapa kayak gitu? Karena gini, kalau misalnya di sistem proporsional terbuka, itu kan pertempurannya di level individu ya. Jadi antar caleg tuh perorangan harus kampanye semua nih mereka gitu. Imagine misalnya di pemilu sebelumnya tuh kita ada sekitar 7.900 caleg. 7.900 caleg ini harus mengkampanyekan dirinya gitu kan. Jadi harus tiap-tiap orang ini nih dikampanyekan, diiklankan, atau mungkin dipasangin baliho dan lain sebagainya. Nah, bayangin bedanya ongkosnya gitu ya, dari sisi ongkosnya dengan kalau misalnya yang perlu berkampanye itu hanya di level partai. Yang mana kalau di pemilu sebelumnya tuh ada 16 partai, kalau yang sekarang ada 17. Jadi kita membandingkan antara mengkampanyekan 8.000 nama dengan 17 nama gitu kan. I think it's quite obvious harusnya bahwa ongkos kampanyenya ini akan lebih rendah kalau yang perlu dikampanyein itu hanya di level partai. Dengan proporsional terbuka itu artinya kan calon legislatif dipilih langsung sama rakyat ya. Artinya kita nggak milih partai, kita milih nama gitu. Nah, ini memang terlihat dekat dengan calon legislatif, tapi kita juga nggak tahu seberapa jauh kita mengenal visi misinya, kompetensinya, dan lain sebagainya. Dan saat dia bertindak sewenang-wenang, bertindak tidak sesuai dengan kemauan kita, melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan, kita tidak bisa menuntut ke siapa-siapa karena kitalah yang memilih orang tersebut.
Ini berbeda cerita kalau kita cuma milih partainya. Ketika ada sesuatu yang kita tidak inginkan, ketika ada sesuatu yang kita tidak mau, dan ketika kita merasa ada yang salah dari tindak tanduknya selama jadi anggota legislatif, kita bisa tuntut langsung ke partainya untuk bertanggung jawab. Kalau sekarang ya enggak, karena kita sendiri yang memilih langsung wakil rakyat tersebut. Fungsi partai sebagai alat kontrol para anggota dewan ini kembali berfungsi. Dan partai mau tidak mau harus menimbang suara dari masyarakat ini. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada pemilu-pemilu selanjutnya. Proporsional tertutup juga akan memberi hukuman kepada parpol yang meletakkan kandidat-kandidat atau calon-calon legislatif atau anggota legislatif ya yang tidak qualified di parlemen. Jadi warga pemilih bisa langsung hukum parpolnya. Resikonya bukan orang perorangan lagi yang tidak terpilih, tapi resikonya jauh lebih besar, partai akan kehilangan kursi. Jadi hukuman kepada institusi itu akan berdampak lebih sistemik ketimbang hukuman kepada orang perorangan. Ide soal proporsional tertutup itu valid diajukan untuk membangun diskursus dan perbaikan di dalam sistem demokrasi dan kepemiluan kita. Sistem proporsional terbuka ini sekarang minim sekali gagasan, pikiran, dan idea. Ya, semua based on popularitas dan kapital yang dimiliki oleh calon legislatif. Makanya nggak heran sejak sistem proporsional terbuka dimunculkan atau diberlakukan di Indonesia, banyak sekali public figure yang menjadi calon legislatif. Kita nggak tahu misinya, kita nggak tahu tujuannya, kita nggak tahu kapabilitasnya, tapi dia populer. Dan itu udah jadi keunggulan sendiri bila dibandingkan dengan calon yang lain. Jadi yang namanya tarung ide dan gagasan itu tidak pernah tercipta selama 3 periode terakhir pemilu. Inilah yang kita lihat sekarang. Dan kalau gue punya partai, gue juga akan melakukan hal yang sama. Mending gue pilih calon yang populer satu, kedua dia punya modal yang banyak karena gue nggak harus keluar duit untuk itu. Artinya apa? Artinya sistem proporsional terbuka ini telah mematikan party idea dan tarung gagasan antar kader. Karena kalau kita pakai proporsional tertutup, mau nggak mau, mungkin popularitas ini memang berpengaruh, tapi tetap ada proporsi untuk orang-orang yang memang mewakilkan ide dan gagasan partai. Kenapa harus ada orang-orang seperti itu? Supaya di pemilu selanjutnya atau kontestasi selanjutnya partai tidak kehilangan suaranya. Karena ketika mereka menaruh orang sembarangan, maka suara rakyat itu tidak berhasil dijaga. Untuk itulah gue bilang perlu diubahnya sistem proporsional terbuka ini agar kaderisasi setiap partai semakin hidup. Karena partai di Indonesia itu udah kehilangan idenya, Pak. Tapi kalau kita buat dengan proporsional tertutup, fokus partai adalah menjual gagasan dan misinya dalam pemilu. Dan tentu mereka juga punya tanggung jawab untuk menempatkan kader terbaik, bukan cuma populer ataupun kaya. Gue ngelihat sistem proporsional tertutup itu membuka ruang untuk parpol menaruh kandidat-kandidat yang lebih ideologis gitu untuk menjadi anggota parlemen, ya kan. Nah, kalau di sistem proporsional terbuka agak susah untuk parpol memajukan nama yang murni ideologis aja nih gitu, karena mereka harus bertempur perorangan, sehingga tiap-tiap orang yang dicalonin itu harus punya elemen popularitas gitu kan, jadi harus secara langsung dikenal oleh masyarakat. Dan itulah yang akhirnya menghasilkan mungkin ya keputusan di mana parpol memajukan banyak sekali calon yang orang-orang suka bilang ini mah terkenal doang gitu ya, tapi fungsi DPR aja nggak tahu, ya kan. Nah, karena parpol butuh memastikan nama mereka dipilih nih sama masyarakat gitu, karena pemilihannya di level perorangan gitu kan, jadi pemilih tuh harus benar-benar tahu nih si orangnya ini secara langsung. Nah, akhirnya ya parpol akan harus mengutamakan calon-calon yang sering muncul di televisi atau di podcast Close the Door, ya kan, dibandingin calon-calon yang murni ini seideologi aja nih sama dia gitu. Karena emang susah gitu kan, untuk ruang geraknya tuh agak terbatas gitu loh di sistem proporsional terbuka. Tapi kalau di sistem proporsional tertutup, harusnya parpol bisa lebih leluasa tuh untuk bisa mengatur misalnya di mana ada mungkin tetap ya kandidat yang populer gitu kan, karena mungkin ya tetap harus membuat nama partainya dikenal masyarakat gitu kan. Tapi nggak harus semua gitu. Kalau sebelumnya kan di 80-an dapil itu ya mereka harus punya di tiap-tiap dapil tuh kan nama-namanya cukup besar, kalau nggak masyarakat nggak bakal tahu gitu itu siapa, ya kan. Nah, tapi kalau digabungin di level parpol, mereka nggak butuh sebanyak itu, mereka bisa kombinasiin gitu, lebih ada ruang gerak untuk mengkombinasikan antara yang murni populer dengan yang misalnya ada unsur ideologisnya gitu kan, yang memang sama kepentingannya atau ideologinya gitu.
Kalau misalnya kita mau membuat regulasi yang bagus tentang bagaimana pembiayaan kampanye dan pengelolaan dana kampanye, kalau kampanyenya di level perorangan, kontrol dan supervisinya akan lebih susah harusnya ya, karena jadi lebih banyak yang harus dipikirin gitu kan, yaitu 8.000 kandidat gitu, atau 7.900-an kandidat. Tapi kalau misalnya bertempurnya di level parpol, kita bisa melakukan pengawasan dengan lebih mudah, karena yang harus diawasi tinggal 17 entitas gitu kan, 17 parpol. Nah, harusnya regulasi maupun supervisi terkait pembiayaan kampanye juga bisa lebih mudah dilakukan dan bisa lebih baik juga gitu, lebih optimal. Nah, sejauh ini 3 argumen ini tuh bikin gue pada posisi mendukung sistem proporsional tertutup. Tapi tentunya gue open for feedback atau fakta atau argumen baru, dan gue bisa mengubah sikap kalau misalnya ternyata gue menemukan at some point, oh ternyata yang itu masih lebih baik gitu. But for now, gue vote for sistem proporsional tertutup. Dan terakhir, sistem proporsional terbuka itu rawan inkonstitusional. Next time akan gue jelaskan lebih rigid, cuma kalau kalian lihat pasal 22 Undang-Undang 1945 atau pasal 17 tahun 2017 tentang pemilu, kalian akan paham dengan cepat bagaimana gue menyebut bahwa proporsional terbuka bisa saja inkonstitusional. Jadi peluangnya tuntutan ke MK ini bisa saja mengabulkan proporsional tertutup karena inkonstitusional tadi. Kalian bisa baca pasal 22 dan pasal 17 tahun 2017. Kenapa proporsional tertutup itu menjadi valid? Pertama, tentunya argumen konstitusional. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang secara konstitusi diakui sebagai wadah aspirasi politik, yang mana wadah itu adalah organisasinya, institusinya. Jadi bukan orang per orang gitu. Yang kedua, yaitu soal polarisasi. Dalam era polarisasi, individu-individu itu memiliki tools-tools untuk langsung menjangkau pemilih. Sehingga apa? Sehingga individu dapat melampaui institusi. Kalau individu sudah melampaui institusi, berarti siapa yang kontrol individu ini? Individu hari ini dia bisa salah, besok dia bisa berubah, besok lagi dia bisa benar, besok lagi dia bisa salah, lebih dinamis. Sementara kalau aturan dalam institusi itu bisa lebih terukur dan lebih disepakati hasil konsensus dari banyak pihak. Itu sedikit argumen dari gue, dari Kania, dari Ari Putra juga. Dan kita sangat membuka kesempatan, kita sangat membuka telinga untuk argumen yang berbeda, untuk pendapat yang berbeda, dan untuk suara yang berbeda. Dan di sini gue mengajak teman-teman semua, siapapun yang menonton video ini, hari Selasa tanggal 24 Januari 2022, kita akan menyelenggarakan sebuah diskusi terbuka di ruang publik di Prinsipil Kopi jam 7 malam, yang mana di situ kita akan membicarakan antara proporsional terbuka dan tertutup. Jadi kalau kalian tinggal di Jakarta dan punya kesempatan untuk datang, silakan datang, dan ini benar-benar ruang publik untuk kita semua. Yang mana di situ gue jadi pembicara, Kania, Ari Putra, Vincent Ricardo, Dara, sama Pangeran Siahaan, insya Allah. Itu sih, jadi ditunggu di Prinsipil jam 7 malam, hari Selasa, tanggal 24 Januari 2022. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.